Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan membahas suatu mobil yang ikonik dari Jerman. Apalagi kalau bukan brand BMW. Dan ini adalah mobil yang ikonik dari BMW, yaitu BMW M4 Competition. Dengan kode generasinya yang terbaru adalah G82. Bukan hanya nama yang ikonik, tetapi juga mempunyai desain yang cukup menawan dan menarik. Untuk dibahas bagaimana aerodinamika pada mobil yang ikonik dari BMW ini bekerja. Dan dengan ada beberapa desain yang menarik dan juga menjadi bahasa desain yang kita kenal saat ini di BMW, dan juga menyangkut bagaimana aerodinamika pada desain BMW ini bekerja. So, bagaimana dengan aerodinamikanya pada mobil ikonik coupe BMW M4 Competition Gen 82 ini? Dan ini adalah mobilnya dari BMW M4 Competition. Yap, ini adalah mobilnya, yang dimana BMW seri 4 atau seri genap adalah mobil yang lebih sporty, dan rata-rata mereka adalah sebuah mobil coupe di sana, baik dari segi sedan ataupun dari SUV-nya, seperti itu. Dan ini adalah mobilnya dari BMW M4 Coupe Competition, yaitu adalah BMW M Motorsport, variannya paling tingginya di M, yaitu Competition. Dan ini adalah mobilnya yang sangat ikonik. Dan kalau gue tidak sebutkan ini mereknya apa dan tutup logonya, dan kalian lihat ini adalah mobil apa, pasti kalian akan mengira, pasti akan kalian sebut ini adalah mobil BMW dengan bahasa desain yang sangat ikonik, yaitu di bagian depannya, yaitu bagian inlet grillnya yang sangat besar dan ikonik ini, yang dinamakan adalah dual kidney grill, yaitu grill intake yang dual khas BMW. Dan itulah fungsi dari mobil yang berikonik, mempunyai mobil yang mempunyai desain yang ikonik, yang bukan hanya sebagai cantik di mata, tapi juga sangat mengenang dan sangat dikenal oleh banyak masyarakat di dunia. Dan itulah fungsi dari desain yang ikonik. Dan tuntutan dari desainer eksterior adalah sebagai bagaimana menciptakan mobil yang terupdate dan terbaru, namun tidak menghilangkan estetika dan tidak menghilangkan ciri khas desain bawaannya dari model yang mereka tinggal di desain tersebut situ. Jadi eksterior desain bagi BMW, orang-orang eksterior desain BMW harus sangat menyematkan bentuk apapun. Yang penting grill pada bagian depannya haruslah berbentuk dua bilah kanan kiri, dan di sana akan disebut sebagai BMW dengan moncong atau nose tip atau nose yang grill yang kidney grill di sana, seperti itu. Dan ini adalah mobilnya. Seperti biasa, di kali ini gue akan bagikan ini menjadi dua part, yaitu part pertama membahas aerodinamika pada bagian depan, perspektif depan dan bagian sampingnya, bagaimana aerodinamika di sana bekerja. Dan yang part 2 di esok hari di jam yang sama, yaitu membahas bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian belakang mobil. Dan ada beberapa hal detail kecil di mobil ini yang akan gue bahas di sana di part 2. So, kita akan langsung masuk ke videonya. Dan inilah dia BMW M4 Competition. Oke, gue akan masuk ke pembahasannya di bagian depan dulu. Bagaimana aerodinamika dari mobil BMW M4 Competition ini bekerja. Perlu diingat kalau mobil M di BMW adalah divisi performa dari BMW tersebut. Jadi kalau BMW mempunyai divisi M dan Mercedes mempunyai divisi
AMG atau divisi yang khusus untuk meningkatkan performa atau meningkatkan daya tenaga dari mobil tersebut untuk varian yang lebih sporty dan varian yang lebih kencang di sana. Dan ini adalah mobil BMW M seri 4, yaitu seri yang genap adalah seri coupe seperti tadi gue bilang. So, oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Perlu tadi gue highlight di duluan kalau ini adalah seri M yang dimana adalah seri performa, maka nanti kita akan lihat bagaimana performanya ini bukan hanya di bagian mesin tetapi juga di bagian desain dan termasuk juga di bagian aerodinamikanya. Oke, ini adalah BMW-nya dari seri 4. Ada apa saja di depan? Yang pastinya gue akan mention yang pertama adalah kidney grill ini atau grill intake yang besar ini, yang 2 bilah ini. Nah, ini adalah grill yang khas dan ikonik dari BMW yang terpasang di seri 4 dan juga seri 3 yang bentuk dalam divisi M juga. Jadi bentuk grill ini juga terpasang bukan hanya di seri 4 atau BMW M4, tapi juga terpasang di BMW M3 atau M3-nya yang pure sedan 4 pintu ya. Kalau ini kan 2 pintu coupe. Nah, ini adalah grillnya yang dimana grill ini terbuka lubang asli beneran dan tidak tertutup sebanyak sekitar kurang lebih 80% di sini. 80% dia terbuka di sini. Di mana saja terbukanya, yaitu di bagian sini. Sebentar. Di bagian sini terbuka. Ini terbuka pasti ya karena ini imbang. Lalu bagian bawahnya terbuka. Ini adalah bagian terbukanya. Dan yang bagian tidak terbuka adalah bagian ini. Nah, ini adalah bagian tidak terbukanya, yang dimana ini merupakan lebih ke arah sasis ya. Jadi ini adalah lebih ke arah sasis atau set impact bagian depan. Jadi kalau tabrakan bagian inilah yang akan menahan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, bagian itulah yang bagian ini yang lebih tertutup ya di bagian grillnya. Sisanya yang ini dan ini dia terbuka untuk direct angin dari depan secara langsung dari sini untuk melakukan pendinginan mesin secara menyeluruh dan secara all the time. Jadi lubang ini tidak bisa ditutup dan hanya bisa terbuka 100%, dan itu akan menimbulkan untuk pendinginan mesin dari udara segar dari depan langsung. Seperti itu. Dan kita akan beralih ke bagian bawahnya. Di bagian sini dia terdapat inlet lagi atau grill di sini di bagian bawah, yang dimana ini grill ini lebih berfungsi untuk sepertinya untuk intercooler turbo ya. Jadi kalau di depan sini yang bagian ini untuk radiator dan AC, sedangkan yang bagian bawah sini sepertinya untuk intercooler turbo atau pendinginan ke turbonya. Seperti itu. Kita akan masuk ke bagian sisinya, sisi kiri dan sisi kanannya. Di bagian sini dia terdapat lubang hitam di sini. Nah, ini dia adalah lubang. Kalau kita bisa lihat dia adalah lubang yang dimana lubang itu, sebentar kalau gue bisa jelas lagi. Nah, ini adalah sebenarnya dia lubang ya. Di bagian sini dia lubang. Yang dimana lubang itu dia lubang asli ya. Di sana lubang asli, dimana lubang itu akan menyalurkan udara dari depan mobil, dari depan sini akan disalurkan ke bagian depan roda di sini. Sebentar. Jadi dia akan menerima asupan suplai angin dari depan secara direct dan akan dihantarkan melalui lubang ini dan akan keluar di depan roda sini
untuk ya mungkin mengurangi efek turbulensi sedikit dari depan ya, dari ban depan. Seperti itu. Jadi lubang itu yang di depan itu dia asli real berlubang, dan lubang ini akan menerima direct langsung udara dari depan untuk disalurkan ke bagian roda depan untuk mengurangi efisiensi untuk mengurangi efek dari turbulensi dari ban depan, dan akan dimasukkan ke bagian lingkar roda atau arc wheel di sini. Nah, jadi udara tersebut akan masuk ke bagian lubang ini dan akan masuk menyeluruh ke bagian arc wheel, dan juga mungkin lebih ke arah brake coolant ya. Jadi untuk pendinginan rem di sini. Seperti itu kurang lebih. Oke, kita kembali ke depan di sini. Jadi gue akan highlight dulu sedikit ya bagian depannya. Jadi bagian depan sini, grill ini kita akan balik lagi ke grill ya. Jadi grill ini dia akan 100% terbuka, supply udaranya 100% menyeluruh ke bagian sini, ke bagian sini. Namun pada saat angin mengenai area ini, angin dia akan tertabrak dan akan terbelah menjadi dua arah, yaitu searah masuk ke atas ataupun arah masuk ke bawah. Jadi maksudnya adalah sasis ini yang datar ini dia sebagai sedikit hambatan atau drag kecil di bagian depan, hambatan angin pada bagian depan mobil, dan ini akan membuat angin tersebut tertabrak dan terbelah menjadi dua arah, yaitu ke bagian depan ataupun ke bagian bawah, ke bagian atas grill ataupun ke bagian bawah grill. Dan untuk yang ke bagian sisi kiri dan sisi kanan grillnya ini, dia akan direct menerima angin dari depan secara langsung ya di sini. Oke, seperti itu. Jadi grill yang depan ini juga akan mendirect direct dapatan suplai udara dari depan langsung. Dan ke sampingnya kita akan beralih ke bagian part dari bodinya untuk desain kontur dari bodinya, yaitu bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang sebenarnya menurut gue ini bagian yang unik. Kenapa? Karena bentuk dari kontur 3 dimensinya, bagian ini dia sangat menspesifikkan aliran udara ke arah tujuan yang akan ditentukan oleh desainer. Jadi bentuk yang seperti ini dia akan mendirect lebih memfokuskan, spesifikkan aliran udara mau diarahkan ke arah mana oleh desainer dengan kontur dari part bodinya. Jadi aliran udara tidak hanya dari bentuk atau pasangan aerokit ya, bukan hanya pasangan dari aerokit, tapi juga dapat didirectkan dengan bentuk kontur desain yang unik, sama halnya seperti BMW di sini, bagian sini. Nah, untuk pembahasan di sini gue akan masuk ke bagian perspektif ya di sini. Nah, yang bagian ini di sini. Nah, bagian ini gue akan highlight khusus ya di sini. Jadi bentuk part body mobil seperti ini, dia akan seperti tadi gue bilang, dia akan mendirectkan aliran udara secara spesifik ke arah mana. Karena bentuknya dia miring ke arah sini. Dia miring ke arah sini, ke arah lubang yang tadi gue bilang di sini untuk lubang pendinginan ke arah coolant brake atau ke arah roda di sini ya, seperti itu. Jadi bentuk part desain modi seperti ini dia akan karena dia melengkung ke arah lubang ini, jadi angin yang tertabrak melalui bentuk part desain modi seperti ini dia akan diarahkan ke arah lubang di sini. Begitupun juga yang di bawahnya. Jadi saat udara yang terkena di sini,
saat udara terkena di sini, dia akan didirectkan masuk ke dalam lubang di sini. Nah, jadi lubang ini mendapat udara bukan hanya langsung direct dari depan, tapi juga dia mendapat aliran udara yang sudah menabrak part body yang di sini. Seperti itu. Jadi part body ini juga akan memberikan efek aerodinamika aero yang cukup efisien ke bagian yang akan ditujukan di sana, di sini. Seperti itu. Kita akan beralih ke bagian bawahnya, karena di bawahnya ini terdapat splitter di sini. Nah, splitter ini dia akan membelah udara ke bagian yang ditentukan juga, yaitu ke bagian atas ataupun ke bagian bawah mobil, ke arah roda ya. Jadi udara yang ada di bagian area ini dia cukup kompleks ya, karena satu adalah bentuk dari kontur 3 dimensinya yang bentuknya menderek ke arah sini, dan juga pada bagian bawahnya sini dia terdapat splitter atau pemisah angin ya, splitter untuk menderekkan udara ke bagian atas mobil ataupun ke bagian atas bawah mobil. Seperti itu tuh. Nah, kurang lebih seperti itu ya aliran udaranya. Dan kita akan beralih ke tengah lagi di sini. Di bagian tengah sini dia terdapat part body yang tipis ya, sama juga splitter di sini. Di sini dia akan membelah angin masuk ke bagian coolant di sini ataupun ke bagian bawah mobil. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk bagian depannya. Kita akan beralih ke bagian perspektif dan masuk ke bagian atas samping mobil. Oke, kita akan masuk ke bagian atas kap mesinnya dulu ya. Di perspektif ini, di sini gue akan highlight agak sedikit khusus ya, yaitu pada bagian kap mesinnya. Karena pada bagian kap mesinnya di sini di BMW M4 dia cukup unik. Kenapa? Kalau kita lihat dari grillnya dulu ya, dia mempunyai kontur ke bagian atas, kap mesin di sini, dia cukup tinggi bentuknya. Maksud gue di sini. Jadi untuk dari ini kan ada logo BMW ya, di sini logo BMW. Nah, logo BMW-nya ini dia berada di celah atau seperti celah kecil antara kontur dari bentuk grill BMW di sini dengan di sini. Jadi grill ini bukan hanya terpasang lurus dari garis seperti ini, tapi juga dia membuat seperti adanya celah di antara kedua belah atau slot gap di sini. Nah, bentuk seperti ini dia akan menspesifikkan aliran udara di sini yang melewati logo BMW di sini. Nah, jadi aliran udara ini dia terdapat di sini, dan di antara celah logo di antara celah grill di sini dia terdapat bentuk dari part body di sini yang cukup rata di sini di bagian tengah antara grill sini, dan ini akan membelah angin lebih direct ke bagian sisi kiri atau sisi kanan dari grill di sini. Jadi moncong ini dia fungsinya mirip-mirip dengan nose tip dari F1 atau pesawat jet, yang dimana bentuk lancip seperti ini akan menspesifikkan aliran angin secara lebih direct dan untuk namanya pembelahan angin yang secara lebih baik ke arah yang ditentukan di sana. Jadi ke arah sini ataupun ke arah sini.
ataupun bisa ke arah atas mobil melalui logo di sini, di situ. Nah, naik ke atasnya lagi, kap mesinnya di sini, di atas grill di sini, di atas grill ini dia terdapat di bagian sini terdapat celah kontur lagi, kontur 3 dimensi yang dia dimana di bagian sini ya. Nah, ini dia terdapat seperti yang namanya outlet pembuangan panas dari mesin yang menghadap ke sana, menghadap ke kaca mobil. Namun di sini dia tidak berlubang. Jadi pada bagian sini kontur yang lebih turun di sini dia tidak berlubang dan hanya sebagai hiasan saja di sana. Seperti itu. Dan angin yang di atas kap mesin ini akan pastinya naik ke atas mobil dan akan disalurkan ke bagian belakang mobil di sana. Jadi anginnya akan seperti di sini, ke atas mobil dan ke arah belakang mobil di sana, seperti itu. Dan ini adalah bagian lampu depannya di sini, bagian lampu depannya yang cukup ikonik juga ya. Dan di bagian bawah lampunya dia akan mendaratkan angin ke bagian sisi mobil yang ke bagian sampingnya di sana, seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian samping mobilnya untuk pembahasan bagaimana aerodinamika bekerja di bagian samping mobilnya. Nah, ini adalah bagian sampingnya dari BMW seri 4 Coupe, yang dimana Coupe di sini dia merupakan mobil yang 2 pintu dan beratap landai ya. Jadi atapnya dia landai di sini. Nah, seperti itu. Jadi atapnya dia landai dan ini akan membawa efek aerodinamika yang lebih aerodamis ya, lebih efisien, karena angin yang ada di bagian atas mobil akan perlahan turun ke bagian belakang mobil dan akan terbuang ke bagian belakang mobil. Jadi anginnya smooth di bagian belakang dan tidak teroprak-abrik atau terbuang dengan sia-sia di sana. Seperti itu. Dan untuk bagian sampingnya sebenarnya cukup sederhana saja. Jadi bagian sampingnya di sini kita mulai dari depan. Jadi aliran udara yang terkena bagian depan akan naik ke atas mobil di sini, ke atas mobil dan terbuang ke bawah, ke belakang mobil ataupun ke bagian bawah mobil di sini. Seperti itu. Ya, layaknya mobil-mobil pada umumnya ya. Dan tadi di sini dia terdapat lubang udara untuk pemasukan udara ke bagian arc wheel yang tadi akan dibocorkan ke bagian sini untuk mengurangi efek turbulensi pada bagian depan di sini, pada bagian roda depan di sini, dan juga untuk pendinginan coolant di sini, coolant brake di sini ya, karena ini adalah mobil sport. Jadi brake-nya juga harus didinginkan oleh angin dari depan, seperti itu. Dan untuk ini dia kontur saja ya. Jadi ini bukan lubang pembuangan panas dari depan mesin depan. Jadi ini hanya bentuk desain saja di sana. Dan di bagian sini dia baru ada kontur bentuk 3 dimensi pada bagian samping mobil, pada pintunya situ. Nah, ya paling itu saja untuk bagian sampingnya ya. Dan di part 2-nya gue akan bahas bagaimana aerodinamika di sini bekerja. Oke guys, itu dia dari part pertama dari BMW seri 4 M4 di sini, yaitu pada bagian depan dan bagian perspektif dan sampingnya bagaimana aerodinamika ini pada mobil M4 bekerja. So, thank you guys sudah menonton. Di part 2-nya gue akan bahas bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian belakang mobil, dan ada beberapa hal detail yang akan gue bahas di BMW M4 di sini.
Di esok di jam yang sama, di jam 7 gue akan bahas untuk part 2 nya. So thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel gue. And see you on next video di esok hari di jam yang sama. Bye bye.